Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap buat belajar hari ini? Pasti semua sudah siap ya. Semuanya sehat? Sehat pasti. Semuanya semangat? Semangat. Yuk kita mulai belajar kita dengan berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. untuk perlindungan hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Agar hari ini kami dapat belajar dengan penuh semangat. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita nanti mau belajar tematik. Nanti juga mau belajar bahasa Jawa, Bu. Iya, disiapkan ya anak-anak ya. Nanti kita mau belajar tentang kalimat petunjuk lagi, Belajar penjumlahan lagi. Nah, nanti diperhatikan. Walaupun agak banyak penjelasannya, diperhatikan ya. Tetap semangat. Semangat dong. Nah, anak-anak, yuk kita belajar lagi. Belajar dari buku tematik lagi. Ya, kita buka halaman 28 pembelajaran 5. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar 2 pembelajaran, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nanti diperhatikan ya. Nanti ada penjelasan-penjelasan yang harus kalian mengerti ya. Diperhatikan dengan baik. Oke? Ya, sekarang pertama kita buka dulu halaman 28, kita baca yuk. Ini ada percakapan ini. Yuk, kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Merapikan Rumah. Minggu lalu, Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini, bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka. Siti bilang, "Ayah, Ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh." Ibu bilang, "Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya." Ayah bilang, "Berarti ada bibit yang kurang baik." Siti bilang, "Sayang ya. Ayah bilang, "Tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik." Siti bertanya, "Bagaimana cara merawatnya, Ayah?" Ayah bilang, "Sirami secara teratur pagi dan sore hari." Siti memberi tanggapan, "Baik, Ayah. Lalu apa lagi?" Ibu bilang, "Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak." Siti bilang, "Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya." Nah, di sini di percakapan ini ada kalimat ungkapan petunjuknya. Yang mana coba? Ada 2. Yang dikatakan siapa dan siapa coba? Kalau kalimat petunjuk itu yang mana? Ungkapan kalimat petunjuk yang mana? Yang ini ya, yang ayah. Yang pertama yang ayah, yang sirami secara teratur pagi dan sore hari. Nah, ini adalah kalimat petunjuk yang pertama yang ada di dalam percakapan ini. Yang kedua yang mana? Ayo. Nih yang dikatakan ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Nah, itu adalah petunjuk dari ibu. Nah, ada 2 kalimat petunjuk yang ada di dalam percakapan Siti, ibu dan ayah.
Yang pertama adalah sirami secara teratur pagi dan sore hari yang dikatakan ayah. Lalu yang kedua, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak yang dikatakan oleh ibu. Nah, Siti itu menanggapi juga, baik ayah, baik ibu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, ini adalah tanggapan dari Siti. Jelas ya anak-anak ya? Kalau kalian diminta untuk mencari kalimat kalimat petunjuk di dalam percakapan, kalian cari ya. Bisa ya mencarinya ya? Pasti bisa. Semuanya sudah pintar-pintar, sudah paham dengan kalimat petunjuk. Nah, sekarang ini ada pohon cabai ini yang tadi ditanam oleh Siti. Nah, kita baca yuk. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, ini adalah pohon-pohon cabai milik Siti. Semuanya ditata dengan rapi, tapi ada yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh itu diberi silang sama Siti. Nah, ini Siti menggambar seperti ini toh. Lalu yang tidak tumbuh itu, oh itu yang barisan yang kedua itu, terus 3, terus di sini, oh yang di sini. Nah, dia silang, dia beri tanda silang dulu yang tidak tumbuh subur. Lalu dia itu juga menghitung mana yang tumbuh dengan baik. Nah, tapi dengan kalimat matematika kita bisa melihat ini caranya. Tadi cabai yang pada awalnya ditanam ada 28. Lalu yang tidak tumbuh dengan baik itu ada 12. Berapa ya yang sudah tumbuh dengan baik, yang sudah subur? Nah, ini seperti kemarin kita sudah mempelajarinya ya. 28 itu dipisahkan antara puluhan dan satuannya. Puluhan itu yang depan, satuan itu yang belakang. Nah, 2 itu adalah puluhannya, 8 itu adalah satuannya. Nih ditulis makanya 20-an tambah 8 satuan. Lalu yang 12 juga sama. 12 itu puluhannya 1, lalu satuannya 2. Nah, karena mau mengurangi, mau melihat cabai yang tumbuh dengan subur, itu dikurangi pengurangan. Ini ada tanda pengurangan di sini. Nah, Bu Dita kemarin juga mengajarkan dan Bu Pur juga mengajarkan kalau mengurangkan yang bagian satuan dulu, yang belakang dulu. 8 dikurangi 2 ada berapa? 6. Nah, ditulis di sini satuannya, satuan. Lalu puluhannya juga 2 dikurangi 1. Jadi 1. Lalu jawaban ini digabungkan menjadi berapa? 1 puluhan ditambah 6 satuan. Berapa? 16. Nah, ini adalah cara pendeknya, susun pendeknya seperti ini nih. Ini namanya susun pendek. Pengurangan susun pendek nih. 28, 12 terus digaris, diberi tanda pengurangan. Sama seperti yang tadi yang panjang ini, itu dikurangi, itu yang belakang dulu. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 1, 1. Begitu ya anak-anak ya. Jelas ya, ini contohnya. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah di halaman 30. Nih, halaman 30. Yang ada kotak-kotak biru ini, hijau ini. Nah, kalian tulis dengan soalnya supaya kalian tahu, oh mana puluhannya, oh mana satuannya. Begitu ya. Nih, kalian harus menuliskan dari soalnya dan juga jawabannya. Susun pendeknya ini juga ditulis persis sama seperti di buku paket ini ya anak-anak ya. Ditulis yang baik, yang rapi. Kalau misalnya puluhannya, ya puluhannya dibuat lurus. Satuannya itu juga dibuat lurus supaya tahu, oh itu satuan, oh itu puluhan. Gitu ya anak-anak ya.
Nah, ini tugas kalian yang pertama hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 6. Yuk, diperhatikan pembelajaran 6. Nih, ada cerita lagi loh. Ya, kita lihat yuk. Nih, pembelajaran 6. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani, anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani, anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang Maha Pengatur suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, nih lihat, Lani sedang membantu orang tuanya. Dia adalah anak baik yang suka membantu orang tuanya. Lihat, ibunya sedang menjemur pakaian. Lani itu membantu untuk memeraskan supaya lebih kering lagi. Lalu karena Lani tidak sampai ke ke tali penjemurnya ini, lalu ibu yang menjemurkan. Baik ya, sikap Lani ya. Nah, kalian juga harus mencontoh seperti Lani. Kalian juga harus suka membantu orang tua, harus mengikuti aturan. Nah, itu adalah menjadi anak baik. Nah, yuk sekarang kita balik. Kita buka halaman 32. Karena Lani tadi membantu ibu mencuci pakaian, kita lihat yuk cara untuk mencuci atau menjemur pakaian. Nah, salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Nah, ini setelah dicuci ini. Ini setelah dicuci, sudah dicuci toh. Tadi kan Lani membantunya adalah menjemurnya. Nah, ini adalah cara menjemur setelah dicuci. Yang pertama yang mana ya? Yang mana ya? Coba. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama itu karena pakaiannya masih basah, itu peras pakaian yang sudah dicuci. Ini yang pertama dulu. Peras dulu pakaiannya. Nah, setelah diperas sudah kering toh. Lalu kibaskan pakaian yang sudah diperas, dikibaskan supaya airnya juga juga lebih kering lagi, airnya cepat hilang. Nah, tapi hati-hati ya mengibaskannya ya, jangan sampai terlepas, nanti jatuh kotor lagi. Nah, setelah diperas itu balik supaya jahitannya ada di luar. Nanti kalau misalnya warnanya itu luntur, itu bisa yang di luar, terkena panas matahari kan nanti pakaiannya bisa luntur. Dibalik dulu sebelum digantung. Baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Nah, lalu setelah itu baru gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, ini adalah langkah-langkah menjemur pakaian. Yang pertama adalah peras dulu, lalu yang kedua dikibaskan dulu, baru yang ketiga dibalik pakaiannya sampai jahitannya di luar. Kalau sudah di luar ya sudah, tidak usah dibalik. Lalu yang terakhir adalah gantungkan di tiang jemuran, di tali jemurannya itu. Jelas ya anak-anak ya cara menjemur pakaian. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kita lihat ini Lani lagi, halaman 33. Ada Lani lagi. Lani ngapain ya ini ya? Wah, tadi sudah membantu ibu untuk menjemur pakaian.
sekarang dia membantu ibu lagi. Yuk kita lihat yuk. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan. Wah, apa ya yang dilakukan Lani? Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya. Selesaikan soal-soal cerita berikut ini dengan teliti. Yang nomor 1 ini sebagai contoh ya anak-anak ya. Nanti di nomor 2, lalu di nomor 3, nanti kalian kerjakan seperti ini juga, seperti contohnya. Nah, kita perhatikan dulu ya nomor 1 dulu ya. Nomor 1 sebagai contoh. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11 baju. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Nah, ini caranya baju yang dijemur semuanya tadi ada berapa? 24. Baju dewasanya ada berapa? 11. Kita mau cari baju anak. Nah, kalau tadi atau kemarin itu kita belajar dengan kata puluhan dan satuan, sekarang puluhannya ditambahi angka 0. Nah, jadi 20. Coba dilihat ini. 24 itu sama dengan 20 ditambah 4. 20-nya ini adalah puluhannya, 4-nya ini adalah satuannya. Tidak dengan kata-kata puluhan dan satuan, tetapi 20-nya itu ditambahi angka 0. Nah, jadi 20. Lalu yang 11 itu juga 10 ditambah 1. Nah, ini diberi tanda pengurangan. Nah, seperti kata Bu Dita dan Bu Pur kemarin, kalau mengurangkan dari yang belakang dulu. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu 20 dikurangi 10. Ada 10 ya, pinter. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, ini adalah baju anaknya. Nah, anak-anak sudah jelas ya caranya ya. Nanti nomor 2 dan nomor 3 yang ada di halaman 34 itu kalian tulis, kalian jawab itu seperti ini saja, yang ada di kotak ini saja. Ya, ada di kotak ini saja. Tapi diberi keterangan, misalnya nomor 2. Ibu akan menyetrika. Ibu menghitung pakaian yang akan disetrika. Banyak pakaian ada 29 nilai. Misalnya di sini. Banyak pakaian, misalnya 29. Terus menyetrika 21 baju. Ayah datang membantu ibu. Nah, yang sudah disetrika ada 21. Yang belum disetrika kita mau cari. Begitu anak-anak ya. Itu adalah tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama juga tentang menghitung dengan puluhan dan satuan, dan juga susun pendeknya nih di halaman 30. Lalu yang tugas yang kedua adalah kalian juga menghitung yang di halaman 33. Nah, ada perbedaan sedikit tentang menghitungnya dengan kata puluhan dan satuan dan juga dengan bilangan 10 gini ya. Kalian kerjakan dengan baik. Nanti yang ini hanya nomor 2 dan nomor 3 saja yang dikerjakan. Jelas ya anak-anak ya? Pasti sudah pinter-pinter. Nah, karena sudah di pembelajaran 6, besok kalian persiapkan untuk ulangan, untuk penilaian ya. Semangat belajar anak-anak. Anak-anak, kita tutup dengan berdoa ya belajar tematik hari ini ya, meskipun nanti masih belajar bahasa Jawa. Ya. Yuk Sika berdoa dulu. Ya, Sika berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami dalam belajar selanjutnya. Dan juga berkati kami dalam kegiatan hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sudah selesai belajar tematiknya. Nanti diperhatikan belajar bahasa Jawa dengan Bu Linda. Sampai jumpa besok.